Oke, jumpa lagi bersama saya Andi Servis ya. Kali ini kita menservis sebuah Magicom ya. Nah, ini Magicomnya tuh beli di online, baru dipakai seminggu, sudah rusak mati total. Nah ini dia Magicomnya, bener-bener masih seminggu kata yang punya. Dan ini belinya kan karena yang beli ini nggak punya akun, jadi lewat tetangganya belinya. Pesen lewat tetangganya kan, sudah beliin di online. Jadi di tetangganya juga yang beliin serba nggak enak. Padahal mereknya Sharp. Tuh masih kinclong. Emang masih seminggu, colokannya aja masih belum ada debu, belum ada apa ya. Tuh belum ada nasi-nasinya. Nah masih kinclong-clong. Tapi kok katanya udah mati total. Coba kita colokkan ya, apa benar mati total. Pertama-tama karena ini mati total ya, seperti yang udah tak bahas sebelumnya ya. Sebenarnya saya sudah pernah membuatkan konten tentang Magicom yang mati total. Namun ini akan saya buatkan konten lagi untuk memastikan sebenarnya mati total itu apa sih kerusakannya kan ya. Oke, langkah pertama kita siapkan stop kontak yang udah ada setrumnya. Ini udah ada setrumnya ya, ini menyala lampunya cuman warna putih jadi tidak terlihatan. Oke, kita pakai wattmeter untuk mengukur konsumsi arusnya nanti. Kalau dia ini maka terbaca konsumsi arusnya. Oke, ini masih 0 watt karena belum ada beban yang tercolok di sini. Sekarang Magicom ini akan saya colokkan. Apakah wattnya terdeteksi, ada konsumsi arusnya. Oke, yang seharusnya ini standby ini dia ada konsumsi arus sekitar 50-70 watt. Ini namun Magicom ini tidak ada konsumsi arus dan lampunya pun tidak menyala ya. Coba kita pencet untuk shock memasak, tetap sama saja tidak menyala ya. Oke, artinya emang benar ini Magicom mati total ya. Yang saya herankan kenapa ini kok bisa mati total ya, padahal baru seminggu ya. Seminggu berarti mungkin kalau tiap hari masak ya 7 kali masak ya. Dan ini kondisinya pun ya sangat baru ya, tuh panci belum ada baret sama sekali, masih kinclong semuanya kok udah rusak nih. Oke, langsung saja kita bongkar, kita cek apa kerusakannya, apa cuman putus kabel atau ada yang lain. Ini ya Magicomnya, ini tipenya merek Sharp Nanak Nasi, tipenya KSN 18MGRD ya, ini 400 watt. Kita bongkar. Baut di bawah ini jangan lupa kita buka dulu. Nah, setelah itu sampingnya cari, biasanya ada. Nah, ini enggak ada ya. Kalau ini ada baut tapi baut kabel ground, jadi nggak perlu dibuka. Ini hanya satu baut berarti. Oke, langsung kita bongkar. Masih terkunci rapat. Nah, sudah terbuka. Oke, seperti ini penampakannya, tidak ada yang gosong, tidak ada yang putus kabelnya, masih tersambung rapi semua ya. Dan ini udah agak kena panas kan, jadi warnanya udah berubah. Oke, ini ada fuse-nya di sini nih, yang ini adalah fuse-nya atau screen-nya. Fuse panasnya kita lepas dulu. Ini udah pasti putus fuse-nya ya. Kalau dari kabel nggak ada yang putus, berarti ini fuse-nya yang putus. Fuse putus disebabkan artinya ini elemen over panas. Kenapa bisa over panas? Berarti ininya bermasalah.
Bang, ini kan baru, masa udah rusak ya? Buktinya ini mati. Kalau nggak mati kan berarti nggak rusak. Jadi barang baru belum tentu ya bagus dan awet. Contohnya ya ini, dipakai beberapa kali masak udah koit, udah tewas. Innalillahi. Oke, piusnya nempel ke sini, kita lepas yang di sini. Ini piusnya satu nempel di sini yang nyambung ke kabel setrum langsung. Satunya nempel ke sini ya. Nah, ini piusnya tuh seperti ini. Aduh, malah nyangkut guys. Sebentar, tak lepas dulu ini. Nah, ini dia piusnya ya. Dia menggunakan 157 derajat Celcius panasnya ya. Maaf, set kameranya di situ, saya nunjuknya kemana. Nah, ini ya. Nah, itu 157 derajat. 250 volt 10 ampere 157 derajat. Saya akan melakukan pengukuran pada ini menggunakan multitester analog. Oke, tester dikali 1, dia kalau nyambung begini menyala. Nah, seperti itu. Coba kita tes. Jeder. Nah, sudah putus piusnya guys. Tuh, ini kan nyambung nih, ke sini nggak nyambung nih, putus, piusnya putus. Oke, langsung saja kita ganti piusnya, lalu kita ganti termostatnya sekalian ya. Karena pancinya juga masih aman, belum penyok. Jadi apa penyebabnya bisa putus ya? Ini dua komponen ini yang jadi biang keroknya nih. Nah, lepas tadi itu ngelepasnya gampang ya, seperti tadi. Nah, ini menggunakan kaki 2 tuh, masih kinclong loh, bisa-bisanya ini udah ini ya. Oke, langsung tak ganti yang baru lagi. Oke, ini dia yang lama ya. Ini piusnya, ini termostatnya, dan ini penggantinya. Ini termostatnya yang baru, ini piusnya yang baru ya. Nah, ini kita singkirkan dulu yang lama. Pertama-tama kita pasang dulu fuse-nya ini. Jadi ini kita putuskan. Kita putus di sini. Nah, satunya lagi kita putus juga. Nah, oke, untuk pemasangan fuse-nya, ini kan masih ada sisa kawat-kawatnya, kita tinggal bengkokin saja. Nah, seperti ini yang saya lakukan. Jangan disolder. Kalau ini disolder ya meleleh timahnya, kan ini panas. Nah, mengait seperti ini. Nah, kita bengkokkan lagi menggunakan tang biar lebih kuat jepitannya. Kita bengkokkan dulu pakai tangan sekuatnya, tak sekuat kita membengkokkan. Nah, setelah begini tinggal kita kuatkan pakai tang. Nah, udah saling menjepit kuat ya. Satunya juga begitu, kita lakukan hal yang sama, kita bengkokkan. Ini juga kita bengkokkan. Nah,
Ini kemarin ada yang bertanya ini masang piusnya kebalik nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ini kebalik bolak-balik nggak apa-apa, ini pius itu nggak ada polaritasnya ya, jadi dia hanya pengantar arus ya, tapi dia juga mendeteksi apabila ini terkena panas lebih dari spesifikasi ini 150 derajat dia akan memutus. Nah seperti ini ya, ini sudah kencang. Nah, kita masukkan lagi pembungkusnya tadi. Ntar kita bengkokkan sedikit, nah, biar masuknya gampang. Nah, pemasangan piusnya sudah selesai kepada ini kabelnya. Tinggal kita balikin lagi ke semula asal muasalnya, hitam ya. Ini udah, ini kesetrum utama di sini. Nah ini kebalik nggak apa-apa ya, misalkan begini jadi begini nggak apa-apa, ini kebalik nggak apa-apa. Gak beringsik guys ya, tempatnya ini pinggir jalan itu, banyak anak-anak lewat, orang lewat, anak-anak main. Kita kencangkan pakai tang. Ini tadi lewat sini. Oke, kita pasang lagi di sini kaki elemennya. Nah, lalu kita pasang ini penjepit piusnya yang buat nempelin dia ke elemennya. Oke, sudah terpasang bagus semula seperti sedia kala pabrikannya. Tinggal kita pasang termostatnya. Oke, sekarang kita pasang termostat bulatnya. Kita masangnya dari atas ya, dari bawah nggak bisa. Tinggal masukin. Nah seperti ini, masukin dulu yang tengahnya ini. Nah ini kita masukkan dulu. Nah sudah masukkan. Nah, lalu yang kaki duanya kita masukin. Bentar malah
Bentar guys, ini udah buka duluan, ini kita masukin dulu ke dalam dua-duanya. Nah, ini tengah udah masuk, kaki-kakinya baru. Nah, tekan mentok, ini bengkokin, ke samping, dua-duanya ke samping. Nah, sampai dilepas dia tidak jatuh ke atas ya. Nah, seperti ini. Kita luruskan pakai tang supaya sempurna lurusnya. Nah, udah ngait. Nah, ini kok sering lepas karena ini udah posisi lurus tapi masih begini, tinggal kita putar. Supaya mengait. Nah, seperti ini. Nah, ini udah tidak terlepas lagi ya. Bengkokkan, nah seperti ini. Oke, setelah bius terpasang, termostat bulat terpasang, dan ini udah terkancing dengan benar, maka kita balikin lagi ke semula, tutup kembali. Kita tutup. Nah, udah rapat. Sekarang kita coba nyalakan. Kita cek dulu pakai alat meternya apakah ada konsumsi arusnya. Jeder. Oke, lampu standby nya sudah menyala, wattnya terdeteksi 45 watt saat standby. Lalu kita pencet datahan saat dia memasak, lampu bergeser dan watt menjadi 407 watt. Oke, 408 watt. Artinya Magicom sudah berhasil menyala. Nah, ini dia tuh, sudah ada konsumsi arusnya. Jadi kerusakannya yaitu sama, kebanyakan Magicom sama kerusakannya, yaitu piusnya putus, lalu termostat bulatnya juga bermasalah. Jadi dua komponen ini wajib diganti kalau memperbaiki sebuah Magicom. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment channelnya Fik Andi. Salam solder panas.